Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Usman, NIM 2281 131238, kelas A25, UTS Komunikasi Pembelajaran Era Digital, yang diampu oleh dosen Bu Hanung Sito Rohmawati M.Hom. Pendahuluan. Apa sih zakat itu? Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk menyucikan harta dan membantu sesama. Dan yang kedua, salah satu dari 5 rukun Islam. Yang ketiga yaitu dasar hukum Al-Quran, surah At-Taubah ayat 103 dan hadis Nabi SAW. Dasar hukum zakat Al-Quran dan hadis. Dalil tentang zakat dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Baqarah ayat 43, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Yang kedua yaitu Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Satu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, Islam itu dibangun atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW mengutus Mu'az radhiyallahu anhu ke Yaman. Kemudian beliau bersabda, yang artinya, ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mau menuruti ajakanmu itu, maka beritahukanlah pada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan mereka sholat 5 kali sehari semalam. Apabila mereka telah menaatinya, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan berikanlah kepada orang-orang yang miskin di antara mereka. Yang keempat yaitu jenis-jenis zakat. Jadi jenis-jenis zakat di sini itu ada 2. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah di sini yaitu dibayar menjelang Idul Fitri berupa bahan makanan pokok. Yang kedua yaitu zakat mal, yaitu harta. Zakat mal meliputi emas atau perak, perdagangan hasil pertanian dan sebagainya. Syarat wajib zakat. Yang pertama, Islam, hanya diwajibkan bagi umat Islam. Yang kedua, merdeka, tidak menjadi budak. Yang ketiga, kepemilikan sempurna, harta yang jelas kepemilikannya. Yang keempat, mencapai nisab, harta memenuhi batas minimal. Yang kelima, melebihi kebutuhan pokok. Yang keenam, haul untuk zakat mal, pemilikan sudah berlangsung selama 1 tahun. Golongan penerima zakat atau asnaf. Yang pertama yaitu fakir, orang yang hampir tidak memiliki harta atau penghasilan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Yang kedua, miskin, orang yang memiliki penghasilan tapi tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Yang ketiga, amil, orang yang diberi tugas untuk mengelola dan mendistribusikan zakat seperti petugas atau panitia zakat.
Yang keempat, mu'allaf, orang yang baru masuk Islam atau orang yang hatinya perlu dikuatkan untuk mendukung Islam. Yang kelima, riqab, hamba sahaya, budak atau orang yang ingin memerdekakan diri dari perbudakan atau status serupa di masa modern. Yang keenam, gharim, orang yang berutang, orang yang memiliki utang karena kebutuhan mendesak. Yang ketujuh, fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk dakwah, pendidikan Islam atau perang dalam pertahanan agama. Yang kedelapan yaitu ibnu sabil musyafir, atau orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Hikmah zakat: 1. Membersihkan jiwa dari sifat kikir. Yang kedua, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, membantu mengatasi kesenjangan sosial. Dan yang keempat yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi umat. Terakhir yaitu penutup. Mengapa zakat itu penting? Karena bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk solidaritas, menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial. Mari kita istiqomah menunaikan zakat untuk keberkahan hidup dunia dan juga akhirat. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.